Bapak dosen uji kinerja PPG Daljak Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Waramita. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Silangkitang, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi pokok fluida dinamis, submateri pokok penerapan asas Bernoulli pada penturi meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak didik ibu semua? Baik, Bu. Oke, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan ibu tetap mengingatkan, karena ini masih masa pandemi, tolong memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta Roni tolong pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, pada hari ini, apakah kalian sudah siap belajar fisika dengan saya? Siap, Bu. Nah, untuk mengecek kesiapan belajar kalian, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah membawa buku paket fisika? Sudah, Bu. Sudah membawa buku tulisnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kemudian tolong dicek di bawah kursi atau meja apakah ada sampah? Tidak, Bu. Oke, mantap. Mana? Iya, Mas Sarot. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Semoga pertemuan selanjutnya kalian tetap hadir dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kita akan masuk di pembelajaran kita, yaitu tentang penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari pada penturi meter. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari penerapan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama apa? Persamaan kontinuitas. Yang kedua teorema teori. Dan yang ketiga Gaya Nah, dan di pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tentang penerapan hukum Bernoulli, yaitu pada penturi meter. Nah, saya ingin kelas pembelajaran sebelumnya. Nah, jika ada sebuah selang yang luas permukaannya sempit, nah itu kira-kira bagaimana kecepatannya? cepat, Bu. Nah, jika kecepatan zat alirnya itu cepat, jadi bagaimana dengan tekanannya? Rendah, Bu. Oke, mantap. Nah, berarti kalian sudah menguasai beberapa konsep dari hukum Bernoulli. Nah, kemudian, saya ingin bertanya, pernah nggak kalian itu melihat suatu cerobong asap ya pada sebuah pabrik? Pernah tidak? Pernah, Bu. Nah, kira-kira bentuknya gimana ya? Kenapa ya arsitek itu membuat bentuk dari cerobong asap itu tinggi dan juga permukaannya sempit. Nah, sebelum kalian menjawab itu, saya akan memberikan beberapa hadiah bagi yang mau menjawabnya. Nah, kira-kira apa, Nak? Yang dibentuk. Oke, apa jawabannya, Nak? Karena jika cerobong asap pendek dan permukaannya lebar, akan menyebabkan polusi udara. Oke, ada yang lain? Ya, Bu. Agar asap keluar lebih cepat. agar asap keluar lebih cepat. Oke, ada yang lain? Ya. Agar asap bisa keluar lebih tinggi sehingga asap akan membawa melebur di atas. Oke, ada yang lain? Iya, apa, Nak? Oke, mantap. Ada yang lain? Saya, Bu. Iya, apa, Nak? Agar asap tidak menyebar ke pemukiman. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Ya. Supaya asap yang dibuangkan tinggi sehingga tidak mencemari lingkungan penduduk sekitar, Bu. Oke, mantap. Nah, dari beberapa jawaban yang kalian berikan, iya, semuanya memang benar, ya.
itu cerobong asap, bentuknya tinggi, kemudian permukaannya sempit, tidak langsung yang besar. Kenapa? Untuk apa? Agar kecepatannya itu cepat. Kemudian apa lagi? Agar apa? Agar nanti cepat dia naik ke atas, ya kan, asap itu. Kemudian naiknya langsung ke atas sana, tidak menyebar ke daerah lingkungannya. Supaya apa? Tidak mencemari lingkungan atau terjadilah yang namanya polusi. Nah, kira-kira ada tidak hubungan antara kecepatan zat alir tersebut dengan luas penampang cerobong asap tersebut? Ada. Kemudian ada tidak hubungannya antara tekanan dengan kecepatan zat alir tersebut? Ada. Oke, mantap. Nah, pembelajaran di pembahasan ini ialah pada KD 34 ya, tentang menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil percobaannya. Nah, berikutnya yaitu tentang indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi ini, kalian nantinya diharapkan mampu menjelaskan prinsip Penturi-meter. Kemudian kalian mampu menganalisis penerapan persamaan Penturi-meter. Kemudian kalian akan mampu menggunakan persamaan Bernoulli dalam pemecahan soal tentang Penturi-meter. Selanjutnya kalian akan mampu melakukan percobaan sederhana penerapan persamaan Bernoulli pada Penturi-meter. Kemudian kalian akan mampu mempresentasikan hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita ini yaitu nantinya kalian akan mampu memahami prinsip Penturi-meter. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip Penturi-meter melalui diskusi kelompok dengan benar. Lanjut, kalian akan mampu menganalisis penerapan persamaan Bernoulli pada Penturi-meter setelah melakukan percobaan dengan tepat. Selanjutnya, nantinya kalian akan mampu menggunakan persamaan Bernoulli dalam pemecahan masalah. Sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan lagi, kita bahas secara detail. Saya ingin meminta kalian tolong bentuk kelompoknya seperti kelompok di pertemuan sebelumnya. Silakan bentuk kelompok di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang ketiga kelompok 3. Sudah, coba semua arahnya ke sini. Lihat PowerPoint yang Ibu tayangkan. Lihat. Nah, di sini lihat peta konsep yang Ibu tayangkan di depan, ya. Nah, di situ ada fluida dinamis. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah sampai di mana? Ya, Penturi, yaitu tabung Penturi, ya. Jadi di sini saya akan memberikan suatu masalah. Coba dilihat, dibaca benar-benar apa masalahnya. Lihat ya, tolong dicatat masalah ini. Kenapa? Karena nanti masalah inilah yang akan kalian pecahkan, ya. Oke, perhatikan video berikut. Itu yang namanya pipa Penturi. Ada di mana? Ada di kolam. Kira-kira masalahnya apa? Kenapa kolam ikan hias itu harus menggunakan bantuan dari tabung Penturi? Iya, ada apa ya? Iya, tepat sekali. Masalah ini akan dikaitkan dengan persamaan
di sini ada tentang materi penerapan hukum Bernoulli Venturi meter. Silakan dicatat. Bentuk meter ini terbagi dua. Yang pertama tanpa manometer dan yang kedua dengan manometer. Di mana ada pipa berisi cairan, biasanya diisi dengan cairan air. Venturi meter tanpa manometer. Ya, dan di sini ya ada A1, ada A2, ada ruas penampang yang besar, ada ruas penampang yang kecil. Seperti yang sudah kita jelaskan pada materi sebelumnya di persamaan kontinuitas, masih ingat, apabila ruas penampangnya besar, maka kecepatannya kecil. Dengan ruas penampang dan kecepatan berlaku ke bawah. Ketika air mengalir di pipa yang besar ini sampai ke pipa yang kecil, maka garis aliran airnya semakin rapat. Nah, itu menunjukkan bahwa semakin Perhatikan ini. pipa dan ruas penampangnya Luas. itu ada kecepatan aliran air ke sini kencang atau besar. Ya. Nah, kalau kita hubungkan ke hukum Bernoulli yang mana P dan T. Nah, ini kita ya, hubungan antara tekanan dan kecepatan dibanding kembali juga. Apabila di sini kecepatannya kecil, maka tekanannya besar. Nah, berarti kalau kecepatan di air ini besar, tekanannya kecil. Nah, itu terlihat dari air yang naik ke atas ini. Ini pipa yang kecil, ini pipa yang besar. Penampang besar di bagian yang pertama, maka air akan bergerak ke atas dengan tekanan besar. Zat cair yang diukur kecepatannya atau kelajuannya mengalir pada titik-titik yang tidak memiliki perbedaan ketinggian. Artinya A1 sama dengan A2. Nah, sehingga kita dapat menggunakan persamaannya dari persamaan hukum Bernoulli. Nah, ini ya, B1 tambah setengah Rho B1 kuadrat tambah Rho B1 sama dengan B2 tambah setengah Rho B2 kuadrat tambah Rho BH2. Ini adalah persamaan Bernoulli. Silahkan dilihat lagi. Karena A1 sama dengan A2, berarti ini kita coret. Jadi kita gunakan. Jadi tinggal B1 tambah setengah Rho B1. Ini dikatakan nanti dalam hasilnya akan sama seperti yang di atas. Nah, sudah paham? Untuk persamaan kontinuitas kita belajar A1 sama dengan A2 perubahan. Kalau kita mau cari keduanya berarti A1 kali A1 per A2. Berarti B2 bisa kita ganti. Sehingga akan menjadi setengah Rho B2-nya kita ganti. A1 B1 per A2. Ini kuadrat ini kuadrat. Nah, kalau jadi seperti ini masih bisa kita uraikan lagi. Menjadi B1 kurang B2 sama dengan setengah Rho B1 kuadrat. B1-nya kita keluarkan. Nah, kalau kita keluarkan berarti A1 per A2 kuadrat tinggal dikurang 1. Cara menguji persamaan ini, kita kalikan saja ke dalam. Setengah Rho B1 kuadrat dikali A1 per A2 kuadrat. Sama artinya dengan ini. Sama. Kemudian ini kita kalikan ke dalam. Sama kan kalau ini dikalikan ke ini? Nah, seperti itu. Nah, karena P1 dikurang P2 berarti selisih dari tekanan itu sama dengan tekanan hidrostatis cairan tadi. Maka P1 kurang P2, tekanan hidrostatis kesamaannya Rho GH. Kan kita tadi menemukan adanya perbedaan ketinggian di tabung kita tadi. Nah, perbedaan dari tekanan itu sama dengan tekanan hidrostatis dari perbedaan ketinggian tadi. Nah, rumus dari tekanan hidrostatis itu adalah Rho GH. Sehingga bisa kita substitusikan, kita masukkan Rho-nya sama dengan setengah Rho B1 kuadrat kali A1 per A2 kuadrat kurang 1. Sehingga kalau kita mau mengukur kecepatan yang mengalir P1, maka P1 itu akan menjadi akar 2DH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, inilah persamaannya untuk mencari kecepatan aliran bercair yang mengalir pada pipa menggunakan Venturi meter tanpa manometer. Di sini kalau sudah kita coret ya, berarti tidak ada Rho lagi di persamaannya. Itu masih tidak. Nah, yang ini adalah percepatan gravitasi. H ini adalah perbedaan ketinggian. Oke, atau perbedaan kedalaman zat cair. Selanjutnya yang venturimeter dengan manometer. Ini berisi reksa. Nah, terjadi juga perbedaan ketinggian. Nah, jadi dengan venturimeter ini, dengan melihat perbedaan ketinggian pada venturimeter itu, kita dapat mengukur berapa kelajuan zat cair yang mengalir pada sebuah pipa. Tentukan kelajuan air yang memasuki pipa venturimeter dan kelajuannya seangka dan luas penumpang kecil. Jika kedalaman atau ketinggiannya 20 cm dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita telah gravitasi. Kalau di sini berarti yang mana terkoneksi ini adalah pipa yang lebih besar. Berarti kalau misalkan ini A1 ya, maka yang 5 ini adalah A2. Yang pertanyaannya kelajuan
besar. Kita beri apa nama tadi ini? Ini A1 berarti diameternya adalah V1. Kemudian kelajuannya pada ruas penampang kecil. Ruas penampang kecil berarti V2. Jadi pertanyaannya adalah V1 dan V2. Kita tulis di peta ini dulu. A1 kita 6 meter kuadrat, A2 nya 5 meter kuadrat, kemudian hanya 20. Jadi ditanya adalah V1 dan V2. Nah, V1 kita sudah belajar barusan. Dari soal kita lihat tidak ada raksa, berarti kita menggunakan parameter. Berarti kita menggunakan perimeter tanpa manometer. Masukkan kesamaannya V1 akan dari 2BH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Tinggal kita masukkan angkanya saja. Masukkan 2 dan dikasih 10 dengan bawahan kita 6 per 5 kuadratkan berarti 6 kuadrat yang dikatakan 6 per 6 3 6 kurang 5 25. Karena dikurang 1 kita samakan penyebutnya 25 per 25. Jadi 36 dikurang 25 jadi 4 per 9 per 25. 25 naikkan ke atas berarti 4 kali 25 100 per 9. Melahkan pada saat air mengalir masuk ke pipa itu pipa yang besar kecepatannya 10 per 3 meter per sekon. Kita mau cari V2 berarti A1 kali V1 per A2. Maka kita punya syarat 6 per 5 per 1 berapa tadi? 10 per 2. Nah kita kalikan saja. Ini dibagi 2, ini dibagi 2 2 kali 2 4 atau 60 dibagi 15 sama dengan meter kuadrat. Jadi kecepatan pada luas penampang kecil adalah 4 meter per sekon. Kira-kira ada yang mau ditanya? Oke, tidak. Sepertinya kalian sudah lesu karena sekarang sudah siang ya. Oke, semuanya silakan berdiri. Silakan berdiri, menghadap ke sini, ya. Ya, coba ikuti gerakan saya ya. Ikuti gerakan saya. Nanti kalau saya bilang mulai, baru mulai ya. Saya contohkan. Gitu ya. Bisa ya? Bisa ya? Kenapa? Biar kalian lebih semangat lagi belajar dengan saya. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk kembali. Nah, setelah pembelajaran ini kita akan lanjut ke LKPD. Baik, akan saya bagikan LKPD per kelompok. Ya. Nah, di sini dibaca, perhatikan LKPD-nya. Saya akan menjelaskan. Lihat terus semua ke depan. Lihat. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan LKPD-nya. Ya, ini pipa yang besar. Pipa yang besar ini berdiameter 3 cm. Kemudian gabungkan dengan penghubung pipa ya 3 cm dengan 1 cm. Kemudian masukkan pipa. Nah, sekarang lihat. Di pipa ini kan sudah ada lubangnya, ya kan? Nah, masukkan juga pipanya ke dalam ya seperti ini. Ya, sama di bawah lubang. Kemudian ya, masukkan pipa L yang besar berdiameter 3 cm ke yang 3 cm. Kemudian lagi masukkan ya pipa L yang berdiameter 1 cm di yang 1 cm. Nah, jika percobaan kalian pada perimeter dengan manometer, maka kalian akan menggunakan ini selang bening. Selang bening ini harus sudah diisi dengan minyak makan. Ingat, nanti diisi kalian sedot, kemudian nanti sampai di sini minyaknya ya. Ya, kalian yang menyedot ya, ibu hanya mencontohkan. Kemudian setelah itu kalian akan memasukkannya ke dalam lubang masing-masing. Ya, setelah sudah dimasukkan, ingat memasukkan selang yang bening ini jangan sampai ke dalam. Ingat, hanya di sini saja ya. Di sini yang penting masuk, kemudian ditambahkan apa? Plastisir. Bisa? Ya. Setelah itu, nah bagian nanti yang sebelah ini pipa yang berdiameter L yang kecil yang 1 cm kalian tutup dengan plastik. Dan kemudian ditutup dengan plastik, kemudian ambil karetnya. Nah, nanti diikat dengan karet ya. Seperti ini. Sudah? Ikat, jangan sampai
masuk. Kemudian ambil air, masukkan ke dalam pipa yang besar. Kalian amati. Nanti di sini akan kalian amati ya. Tingginya, tinggi minyak itu berapa? Yang mana yang paling tinggi dan yang mana yang paling rendah? Masukkan hasil pengamatanmu ke data pengamatan. Bisa ya? Nah, kemudian untuk venturimeter yang tanpa manometer itu artinya ini, yang bantuan selang bening U. Jadi kalau tanpa itu kita gunakan di sini pipet. Nah, bedanya dengan yang menggunakan tadi manometer, kalau manometer lubangnya ini tadi letaknya di bawah. Kalau dia tanpa menggunakan manometer, lubangnya di atas. Jadi kalau lubang udah letaknya di atas, jangan lupa yang L-nya tadi ya, L-nya ini juga arahkan ke atas. Sama juga dengan yang ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya. Nah, jadi seperti ini sudah. Kemudian masukkan pipet bening berwarna putih di sini. Ya. Ingat, nanti ini dikaitkan lagi dengan yang namanya plastisir. Iya, ini lubangnya harus sama. Iya, di sini. Kemudian nanti dalam posisi seperti ini kalian tuangkan airnya. Ya. Hitung ketinggian yang di pipa diameter besar dengan pipa yang berdiameter kecil. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita akan melakukan atau melaksanakan percobaan sesuai dengan LKPD. Nah, saya minta perwakilan kelompok 1 orang yang sebagai ketuanya maju ke depan, ambil masing-masing alat dan bahan sesuai yang ada di LKPD-mu. Sekarang. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, iya ambil masing-masing. Ya. Jika perlu bantuan, 1 orang lagi membantu karena banyak alat yang mau diambil per kelompoknya ya. Oke, silakan kerjakan LKPD dalam waktu 20 menit. Silakan. Kelompok mana dia yang cepat selesai akan saya kasih lagi hadiah biar lebih semangat. Udah. Pas itu, udah dibaca LKPD-nya? Ayo, siapa yang cepat? Ayo. Bagi dulu. Udah, kelompok 2? Sudah. Oke. Tinggal ininya, yang pertama sudah? Oke, mantap. Kelompok 3 gimana? Udah, Bu. Ya. Coba di tempat air, jangan di sini nanti tumpah. Mana tempat airnya? Nih ya. Ya, hati-hati. Kelompok 2 sudah selesai. Di mana kelompok 3? Mana yang megang penggaris? Yang megang penggaris mana? Bisa. Ya. Udah. Mana yang tinggi? Ini kelompok 2. Kelompok 1 tinggal yang mana? Oh, yang tanpa manometer
Ini ukurannya. Sama. Hitung, ada yang pakai penggaris mana? Cung. Nih. Mana nih? Penggarisnya mana? Mimi. Dapat berapa H1? H1 itu paling besar berapa? Ya, 2. Udah hitung tadi? Udah, Bu. Ini udah siap? Udah. Oh, udah. Oke, mantap. Udah siap, tinggal dikerjakan apa? Iya, langsung dikerjakan. Alat dan bahannya letakkan di lubang itu, kan, ya. Dirapikan, ya. Oke, karena kelompok 1 siap duluan, saya tambah kasih hadiah lagi. Oke, silakan kerjakan LKPD-nya, dianalisis data percobaannya, ya, dengan benar. Untuk kelompok 1 karena sudah selesai duluan, beri tepuk tangannya. Iya, mantap. Sekarang siapa yang lebih cepat mengerjakan hasil LKPD-nya akan saya kasih hadiah lagi. Silakan diskusi, kerjasama yang benar. Cepat. Oke, siapa cepat langsung angkat tangan ya. Oke, Apri ya. Romi Reksi. Nah, dari sini nanti akan kalian kaitkan dengan dengan apa? Dengan masalah yang saya berikan tadi. Masalah yang saya berikan tadi apa? Mengapa pada pola gerakan cenderung dibantu dengan alat penturi? Biar apa? Coba kalian analisa pada pipa penturi pada si kolam. Apakah dia pipanya menggunakan pipa yang besar atau menggunakan pipa yang kecil? Siapa kasih ya? Iya, kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sesuai janji Ibu, kelompok mana yang siap duluan masalahnya nanti ya? Iya, akan saya beri hadiah. Oke. Karena yang siap duluan itu kelompok 3, maka saya minta perwakilan dari kelompok 3 untuk maju. Bagi kelompok lain, tolong ditanggapi jika lain menurut kalian. Barulah hasil percobaan penturi meter. Coba lihat kelompok 1 dengan kelompok 2. Apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Lanjut nomor 2 Dela. Semuanya kelompok 1, 2 dan 3. Kira-kira ada yang lain dari sini? Sama, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mesara maju. Ya, 2B
misalkan cara penyelesaiannya sama seperti ini sudah benar. Kasih sudah mau menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik ya. Dan di sini kalian sudah mampu memecahkan soal sesuai dengan masalah yang ada. Nah, jadi di sini saya minta perwakilan kelompok untuk menyimpulkan. Aksi. Pada bagian ini, air yang naik pada pipa besar lebih banyak dibandingkan yang naik pada pipa kecil. Karena tekanan pada pipa besar lebih besar sehingga kecepatannya kecil dengan naik ke atas. Kalau pada pipa kecil, tekanannya kecil sehingga membuat air naik dengan sedikit. Atau ikan yang di dalam kolam akan merasa nyaman. Oke, tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Perhatikan kolam ikan ini. Perhatikan, pipa yang digunakan pada kolam ikan ini pipanya ukuran yang diameter kecil atau besar? Kecil. Kenapa dibuat kecil? Agar pancaran airnya bagaimana? Cepat. Kalau dia cepat, maka ini gelombang atau oksigen yang keluar ini bagaimana? Sehingga ikan yang di dalam ini dia merasa nyaman. Ada pergantian apa? Udara di situ. Oke, mantap. Nah, jadi di sini ya, karena kalian sudah mampu menyimpulkan apa itu prinsip kerja dari venturimeter ya. Karena pembelajaran kita di pertemuan 4 ini merupakan pembelajaran penutup dari materi fluida dinamis. Jadi saya minta tugas kalian ya untuk di rumah yaitu kalian kerjakan di halaman 187 nomor 21 dan di halaman 188 di nomor 25. Saya sangat berterima kasih atas partisipasinya. Kalian sudah semangat dalam pembelajaran ini walaupun kita belajarnya siang hari. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini saya minta Reksi pimpin doanya, Nak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini pertemuan kita